Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mutiara Putri dengan NIM 22016001. Saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah pengantar linguistik umum. Tataran fonologi. Fonologi secara etimologi berasal dari kata fon dan logi. Fon artinya bunyi dan logi artinya ilmu. Jadi, fonologi adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonologi terbagi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Yang pertama yaitu fonetik. Fonetik berasal dari bahasa Inggris phonetics, yang berarti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Fonetik tidak hanya mempelajari bunyi bahasa Indonesia, akan tetapi fonetik mempelajari seluruh bunyi bahasa yang ada di dunia. Dalam fonetik, yang dikaji bukanlah bunyi bahasa yang membedakan arti, karena yang membedakan itu antara satu bahasa dengan bahasa lain yang berbeda-beda. Berdasarkan proses terjadinya bunyi, fonetik dibedakan atas 3 jenis, yaitu fonetik artikulatoris, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Yang pertama yaitu fonetik artikulatoris, yaitu cabang fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia dalam menghasilkan bunyi bahasa dan bagaimana bunyi bahasa itu dihasilkan. Yang kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam. Dengan demikian, ilmu fonetik akustik merupakan cabang ilmu interdisipliner atau bidang terapan antara ilmu bahasa dengan ilmu alam atau fisika. Dalam hal ini, fonetik akustik mendalami cara-cara terjadinya bunyi bahasa. Dan yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris adalah cabang fonetik yang mengkhususkan objeknya kajiannya pada cara bunyi sampai ke telinga seseorang. Bagaimana cara udara menyampaikan bunyi tersebut dari sumber bunyi sampai ke telinga manusia. Di dalam telinga manusia terjadilah proses pergetaran selaput telinga. Getaran pada selaput gendang telinga itu diteruskan oleh alat-alat yang ada di dalam telinga manusia sampai getaran tersebut disandikan oleh pusat pendengaran manusia. Fonetik auditoris juga merupakan bidang terapan antara ilmu bahasa, fisika, dan kedokteran. B. Proses terjadinya bunyi bahasa. Yang pertama yaitu alat ucap. Dalam fonetik artikulatoris, yang pertama harus dibicarakan adalah alat ucap manusia untuk menghasilkan bunyi bahasa. Sebenarnya, alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa mempunyai fungsi utama yang bersifat biologis. Ada 3 kelompok tubuh manusia yang berfungsi menghasilkan bunyi bahasa. Itu yang pertama kelompok tubuh yang terletak di rongga badan, yang kedua kelompok tubuh yang terletak di tenggorokan, dan yang ketiga kelompok tubuh yang terletak di kepala. Yang kedua yaitu aliran udara. Aliran udara adalah fondasi dari segala macam bunyi. Udara yang dihasilkan oleh suatu mekanisme aliran udara. Mekanisme aliran udara tersebut terbagi atas 3 macam, yaitu mekanisme aliran udara paru-paru, mekanisme aliran udara glotal, dan mekanisme aliran udara langit-langit lunak. C. Klasifikasi bunyi. Yang pertama yaitu konsonan. Konsonan terbentuk bila aliran udara dari paru-paru yang mengalir keluar mendapat hambatan atau rintangan atau gangguan pada salah satu titik pertemuan dua buah alat ucap. Dengan kata lain, konsonan terbentuk berdasarkan cara udara keluar dari paru-paru dan tempat udara mengalami hambatan atau rintangan. Tempat udara mengalami hambatan itu disebut titik artikulasi, yang merupakan titik pertemuan dua buah alat ucap. Yang kedua yaitu vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap tanpa adanya hambatan atau gangguan terhadap udara yang mengalir keluar dari paru-paru. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa penyempitan di atas glotis. Dalam pembentukan bunyi bahasa yang berupa vokal, tidak dikenal artikulasi, karena vokal dihasilkan dengan penyempitan di atas glotis. Pita suara menjadi bergetar. Posisi pita suara tertutup tetapi tidak rapat. Dengan demikian, vokal tergolong bunyi bersuara. Dalam bahasa Indonesia, selain konsonan dan vokal, dikenal juga dengan istilah diftong. Diftong merupakan dua buah vokal yang mendapat satu hembusan nafas sewaktu mengucapkannya. Diftong bukanlah sekedar deretan vokal, melainkan deretan vokal yang hanya mendapatkan satu hembusan nafas sewaktu diucapkan. Yang kedua yaitu fonemik.
Fonemik merupakan bidang ilmu bahasa yang khusus mempelajari bunyi-bunyi bahasa yang signifikan. Bunyi bahasa yang signifikan adalah semua bunyi bahasa yang bersifat membedakan arti. Berbeda halnya dengan fonetik yang mempelajari semua bunyi bahasa secara umum, fonemik mengamati bunyi bahasa tertentu atau bunyi bahasa dari suatu bahasa tertentu secara fungsional. B. Fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang dapat membedakan arti atau makna. Dengan demikian, semua bunyi yang terdapat pada suatu bahasa yang dapat membedakan arti disebut dengan fonem. C. Pengenalan fonem. Untuk mengenali apakah sebuah bunyi itu fonem atau bukan, ikutilah prosedur berikut. Pertama, cari sebuah satuan bahasa. Satuan bahasa itu lazimnya berupa kata yang mengandung bunyi tersebut. Yang kedua yaitu bandingkan dengan satuan bahasa yang mirip. Dengan kata lain, cari pasangan minimalnya. Jika satuan bahasa yang dibandingkan itu berbeda maknanya, berarti bunyi tersebut merupakan sebuah fonem. D. Jenis fonem. Fonem dibedakan atas dua macam, yaitu fonem primer dan fonem sekunder. Fonem primer adalah fonem yang terdiri di atas bunyi-bunyi bahasa. Fonem primer disebut juga fonem segmental. Fonem segmental adalah fonem yang berupa bunyi yang diperoleh sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran. Contoh fonem segmental adalah bunyi vokal dan konsonan seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Fonem sekunder adalah hal-hal lain yang juga dapat membedakan arti. Fonem sekunder disebut juga dengan fonem suprasegmental atau fonem non-segmental. E. Alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari sebuah fonem yang tidak membedakan arti. Dapat dikatakan bahwa alofon dari suatu fonem hanyalah merupakan variasi bunyi yang tidak ada pengaruhnya terhadap makna atau arti dari bunyi bahasa tersebut. Selanjutnya yaitu distribusi fonem. Dalam suatu bahasa, fonem mempunyai distribusi tertentu. Distribusi fonem dalam suatu bahasa tidak sama dengan bahasa lain. Sebuah fonem dapat menempati posisi awal, tengah, dan akhir pada sebuah kata. Yang terakhir yaitu fonotaktik. Fonotaktik adalah aturan pengurutan fonem untuk membentuk satuan fonologis yang lebih besar dalam suatu bahasa. Sekian penjabaran materi dari saya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.